Oke Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Ride Idea, your idea to ride. Seperti biasa Gan, yang pertama dan paling utama, Ane mau mengucapkan terima kasih banyak buat agen-agen yang udah bergabung di Ride Idea, yang udah subscribe, yang udah share, yang udah follow, dan juga komen nih Gan. Alhamdulillah per hari ini kita sudah mencapai angka 3.500 sekian subscribers Gan. Angka yang udah gak kecil lagi nih Gan buat Ane. Terima kasih banyak buat agen-agen. Dan yang buat belum gabung, silahkan gabung Gan, di subscribe, di komen, supaya kita bisa saling banyak sharing dan juga berbagi informasi mengenai permotoran duniawi, khususnya motor matic nih Gan. Celah, nih ada yang berbeda nih Gan ya. Biasanya kan telanjang kan, mentang-mentang minggu lalu kita habis coating, sekarang kita sarungin Gan, biar nggak debuan, biar nggak nanti ada binatang-binatang jahil kan, kucing atau nanti baret-baret kayak gitu. Nih aneh masih seneng banget lah pokoknya kinclong-kinclong gitu kan. Dan di episode kali ini Gan, mungkin kan agen yang kemarin ngikutin Ride Idea, kita tuh udah meretelin part ya. Kita kemarin udah nyopot kaliper, udah nyopot knalpot, dan juga kemarin kita udah ganti ban. Karena kemarin kita udah pretelin part, sekarang kita bakal pasang part nih Gan. Partnya apa? Nih kita intip-intip di Gan, tuh. Nah, partnya tidak lain tidak bukan adalah sektor kaki-kaki nih Gan. Akhirnya Ane seneng banget Gan, kita punya big brake kit nih Gan. Setelah kita lama banget ngomongin kan, Ane bakal pasang cakram ini nih Gan. Cakram ukuran 260 mm punyanya Honda Winner dari Vietnam Gan. Kalau ditanya kenapa sih Ane milih ini, kenapa nggak KTC floating, kenapa nggak pakai PSM atau pakai part lainnya? Kalau Ane sih jawabannya simpel sih Gan ya. Ane suka banget sama bentukannya Gan. Dari sisi performa Ane juga belum tahu nih Gan sebeda apa sih memang si KTC, si PSM atau juga cakram-cakram lain. Tapi harusnya kalau ngeliat dari segi build quality dan juga bahan nggak jauh berbeda lah Gan ya. Dalam artinya memang cakram aftermarket. Ini sih sebenarnya bukan cakram aftermarket ya Gan, ini tuh cakram punyanya Honda Vietnam Winner kayak gitu. Nanti Ane bakal kasih impresinya lah kayak gitu setelah pemasangan ini seperti apa, feeling pengeremannya, dan juga tampilan di motornya akan seperti apa. Nanti Ane bakal sharing ke agen. Untuk harganya nanti akan Ane tulis di bawah ya Gan ya. Ini Ane beli di US Speed Shop. Mungkin buat agen-agen yang modif-modif vario tahu banget nih tentang US Speed Shop. Ini yang pertama Gan, Ane bakal pasang cakram Honda Winner. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah Ane bakal pasang ini Gan. Kebalik. Ane bakal pasang ini Gan, Samurai Brake Nissin Brake System. Nah ini dia nih yang udah pasti agen-agen di sini udah banyak banget yang tahu Gan. Kaliper Nissin ya kan. Ini Ane pilih yang warnanya hitam ya Gan ya. Ntar Gan Ane buka. Nah ini dia nih Gan nih. Kaliper Nissin 2 piston. Nah ini dia Gan. Ini dia nih kaliper Nissin 2 piston. Ini tuh udah pakai bracket sampai 260 ya. Ini kan Vario Beat. Ini PNP, nanti kita bakal coba cek ya apakah bener-bener langsung PNP ke motorannya atau enggak. Kemarin kan juga setelah ganti kaliper standar, motornya remnya jadi dalam batu kan, mungkin belum disetting. Ane juga takut, maka sekarang Ane bakal mau ganti pakai kaliper Nissin. Ini mungkin agen-agen di sini juga udah banyak yang tahu kan. Ini mah pasti kalau nggak Nissin Nissin RCB. Sekarang Ane pakai Nissin. Kemarin kan Ane dijelasin kan kenapa akhirnya Ane mutusin buat lepas RCB dan juga pasang Nissin kan, kayak gitu. Berikutnya yang akan Ane pasang adalah ini adalah bandulnya PCX ya Gan ya. Kan Ane bilang Ane pengen banget punya motor dengan tampilan yang clean look ala-ala. Jadi nanti Ane bakal lepas si bar end-nya kanan kiri, Ane bakal pasang bandul ini Gan. Modifikasi ini nggak patut sih Gan ya. Boleh niru tapi kayak kalau misalnya nanti ketilang ya hati-hati aja sih Gan. Tapi Ane udah sempat riset sih ke beberapa teman-teman Ane, ke beberapa orang kayak gitu kan. Ada yang nggak pakai spion, ini juga pakai bar end kan juga ya susah juga buat ngelihat. Insya Allah sih nggak ketilang lah ya selama kita nggak aneh-aneh. Tapi kalau memang misalnya udah kena tilang gede-gedean pasti kena sih. Ini nanti Ane bakal buka dan Ane bakal ngeliatin setelah dipasang di motor Ane ya Gan ya. Ini motornya masih dibungkus ini, Ane mau lepas deh sebelum Ane berangkat. Jadi ini ya Gan ya, ada 3 hal yang bakal Ane pasang hari ini. Ada kaliper Nissin, ada cakramnya Honda Winner, dan juga ada bandul PCX. Akhirnya Gan, kita bakal punya big brake kit di motor kita Gan. Akan seperti apa pemasangannya? Setelah ini Ane bakal langsung cabut ke bengkel. Ane mau cabut ke Ultra Speed Racing aja deh, Ultra Speed Racing. Karena biar pemasangannya, karena kan ini kan terkait rem ya. Rem Ane tuh nggak mau main-main lah, karena kan memang bahaya kan. Bila kalau pemasangannya salah, repot. Maka juga kalau pengereman juga no KW lah, karena kan nyawa kita di sini Gan, kayak gitu. Nanti Ane bakal bikin liputan juga di Ultra Speed. Nanti bakal Ane kasih impresi pas pulang. Dan juga bakal Ane ngeliatin seperti apa pemasangannya di motor Vario Gan. Check it out Gan. See you when I see you. Bye-bye.
Oke Gen, sekarang ini udah sampai nih di USR Ultra Speed Racing. Ini ada di daerah Sumarekon Mall Serpong di daerah Tangerang ya Gan. Ini tepatnya di belakang Polsek Kelapa II Gan. Dan sekarang kita langsung masuk aja ya Gan. Ini aneh sengaja banget nih datang pagi banget nih. Tadi kan buka jam 10, aneh datang jam 10 kurang lah, malas banget ngantri ya kan. Ini banyak banget motor tinggal di sini karena memang di USR itu nerima kayak oprek-oprek mesin, bore up, stroke up, porting, clap dan lain-lain lah. Nah, ini dia nih, ini X-Max-nya USR yang katanya ada turbonya nih Gan. Nantilah banyak di toko kayak gitu. Dan nah ini ya, dia banyak banget buat peralatan dan lain-lainnya. Ini ada motor X-Max lagi di servis. Kita motor aneh udah dicopot bannya, nanti bakalan ada di sinematiknya. Sekarang aneh mau ngeliat dulu di USR itu ada apa aja. Nah ini kita lihat kan ada banyak peralatan lah. Dan itu di situ ada ruang dyno Gan. Di situ Agan bisa dyno motor kalau misalnya kesini ya kan. Ngetes gitulah. Dan sekarang kita bakal ke atas ya Gan ya. Aneh bakal nunjukin di sini ada apa aja. Oke Gan, jadi di USR atas itu ada banyak banget part-part yang bikin ngiler ya kan. Di sini ada roller, terus juga banyak lah, ada per dan part-part lainnya ya kan. Ada hand grip, pokoknya main aja lah kesini lah. Banyak banget buat jajanan dan lain-lainnya kan. Tuh, oke nanti kalau biasa, misalnya udah datang ke sini, ke atas dulu administrasi, kita jelasin apa aja mau dilakuin, baru nanti kita langsung ke bawah. Di sini Anda bakal ke bawah buat ngelihat motornya Gan ya. Pilot Gan. Oke Gan, motornya udah selesai dikerjain nih. Tadi udah selesai diganti bandulnya, sama tadi juga udah diganti cakram sama kalipernya Gan, pakai Nissin sama pakai Honda Winner-nya Vietnam. So far ini puas banget sama pengerjaan Ultra Speed Racing karena tadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai tinggal disesuaiin aja, bisa digerinda, bisa dipotong, dan juga tadi alasnya juga bisa pakai karet ya karena itu supaya biar nggak baret-baret ke part motor kita Gan. Abis ini bakal pulang dan bakal nge-review gimana tadi nanti kalau misalnya di jalan pengereman menggunakan Nissin dan juga cakram 260 ini, sama apakah menggunakan bandul ini kena tilang atau enggak. Pokoknya akan aneh review lengkap di rumah Gan. Check it out, tungguin aneh sampai penjelasan di rumahnya Gan ya. See you when I see you, bye bye. Oke Gan, sekarang aneh udah di rumah lagi nih. Dan seperti inilah Gan tampilannya motor Vario aneh menggunakan bandul PCX serta menggunakan kaliper Nissin sama big bracketnya punyanya Honda Winner Vietnam ukuran 260 mm Gan. Yang bakal aneh bahas dulu pertama adalah impresi dulu ya Gan ya. Dari looksnya dulu nih. Dari looksnya buat aneh sih puas banget ya. Ini sesuai banget dengan ekspektasi aneh ketika mau menggunakan beberapa part ini. Dimulai dari bandulnya memang membuat lebih clean look, walaupun memang konsekuensinya harus melepas bar end ya Gan ya. Jadi memang di tampilan motor aneh ini nggak pakai spion sama sekali. Nanti bakalan di-review kali ya Gan ya, apakah aman dari tilang atau enggak. Tadi sih aneh dari Serpong sampai ke Tangerang rumah aneh ngelewatin beberapa polisi, aman-aman aja sih ya Gan ya. Tapi mungkin kalau di razia gede kita udah nggak bisa ngelak, udah kita ngaku salah aja, siap salah komandan kayak gitu kan. Dan kemudian dari sisi kalipernya nih Gan, kaliper dan juga discnya buat aneh sih ini puas banget ya Gan ya, sesuai ekspektasi awalannya juga. Terkait looksnya lebih mantep di bannya, big bracket, akhirnya kita punya big bracket juga nih kan, setelah sebelumnya kita cuma berharap kapan kita punya big bracket. Dan inilah Nissin dengan disc Honda Winner 260 mm. Ini dia terkait bracketnya PNP banget ya Gan ya, tinggal nanti disesuaikan bautnya. Harusnya sih beberapa bengkel punya bautnya untuk menyambungkan
antara kaliper, disc, dan juga si bracketnya. Aman lah Gan, ini bener-bener aman. Dari sisi looksnya mungkin itu yang bisa Ane jelaskan sesuai dengan ekspektasi Ane. Lebih clean look dan juga lebih padat di bagian kaki-kakinya. Walaupun memang dari penampilannya masih harus dilakukan penyempurnaan nih Gan. Terkait bautnya ya kan ya, ini mau Ane ganti baut Pro Bolt dan juga baut cakramnya supaya memang lebih detail kayak gitu. Sama di sini as rodanya juga udah tuh Gan, udah jelek banget lah. Mungkin agan-agan punya masukan kira-kira cocoknya warnanya apa? Apakah stainless, apakah emas, apakah rainbow? Silahkan tulis di kolom komentar Gan. Itu yang pertama, tadi Ane udah bahas terkait looks ya Gan ya. Sekarang Ane bakal bahas terkait performa ya kan. Kalau dari sisi bandul sih memang nggak ada ngaruh sama sekali sama performa ya Gan ya. Cuma mungkin kalau Agan memutuskan untuk memodifikasi seperti ini, harus lebih hati-hati aja Gan di jalan. Karena kan memang kita bener-bener blank spot untuk melihat ke belakang dan ke samping. Seperti yang udah Ane jelaskan di awal, modifikasi seperti ini memang tidak dianjurkan Gan, karena memang tidak sesafety menggunakan spion standar, tapi memang balik lagi ke selera modifikasi dan juga siap dengan konsekuensinya ya Gan, kayak gitu. Kemudian berikutnya performa mengenai kaliper Nissin dan juga big bracket disc 260 mm punyanya Honda Winner. Buat Ane pribadi sih ini puas banget ya terkait kepakeman, terkait ketepatan pengereman. Misalnya Ane tekan dikit, dia ngerem dikit, dan kalau misalnya Ane tekan lebih dalam, dia ngeremnya lebih dalam lagi. Buat Ane sih secara performance ini puas banget. Oh iya, terkait berat nih Gan, tadi Ane ngebandingin antara disc ini dengan discnya RCB yang ukuran kecil, itu beratnya jauh lebih ringan punyanya RCB ya Gan. Ini kan dari ukuran juga lebih gede, makanya mungkin dari beratnya juga akan lebih berat kayak gitu. Terus juga mungkin karena ini kaliper baru ya kan, si kampas remnya masih agak penyesuaian dengan si discnya, makanya masih ada kayak suara-suara geredek-geredek. Harusnya sih aman-aman aja Gan, karena tadi Ane udah nanya ke beberapa mekaniknya kayak gitu. Dari sisi performance Ane puas. Kalau misal ditanya Bang, perbandingan sama RCB gimana? Jujur Gan, buat Ane nggak terlalu jauh beda Gan, 11-12 Ane puas, karena memang kan Nissin sama RCB ada di bracket price yang sama ya, dalam artian harganya nggak terlalu jauh beda. Jadi memang kalau misalnya agak inget alasan kenapa Ane ganti Nissin ya, karena memang bracketnya lebih PNP ke cakram gede, karena memang Ane pengen punya big bracket. Jadi gitu Gan pembahasan mengenai setelah dipasangnya bandul dan juga cakram serta kaliper. Ane sudah membahas dari sisi looks dan juga Ane sudah membahas dari sisi tampilan. Tadi sudah Ane jelaskan harganya berapa, pemasangan seperti apa, terus juga PNP atau enggak. Semoga informasi di episode kali ini bisa menambah wawasan Agan. Misalnya ada rencana mau ganti cakram atau kaliper atau mau ganti bandul. Bandul sih satu yang diperhatiin itu adalah pastikan bautnya ini nyampe ya Gan ke dalam ya, karena memang harus ada penyesuaian yang lebih dalam. Soalnya ini bautnya lebih panjang ke dalamnya. Kalau terkait cakram yang harus diperhatikan adalah baut ininya nih Gan, harusnya sih aman-aman aja ya. Dia bisa benar-benar PNP. Dan juga baut-baut ini juga mungkin bisa biar disempurnakan nanti lah. Oh sama ini juga kan, selang rem nih, selang rem agak terlihat kurang enak kayak gini. Mungkin nanti Anda bakal konsultasi ke Matic Mania supaya kan dia lebih ngerti posisinya enaknya gimana, biar lebih enak juga nih di selang remnya. Kayak gitu aja Gan dari Ane. Semoga bisa menambah wawasan dan insight. Misalnya ente ada rencana mau ganti bandul dan juga ganti kaliper atau ganti disc. Cukup sekian dari Ane, kurang lebihnya mohon maaf. Pokoknya misalnya ada pertanyaan atau ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa saling sharing dan juga saling berbagi Gan. Terima kasih banyak sudah mengikuti Ane dari awal di episode ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right idea, your idea to ride. Bye bye.